Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Alhamdulillah di pagi hari ini anak kelas 8 ya menjawabnya begitu semangat ya. Berarti anak kelas 8 hari ini sudah siap dalam menerima materi ya? Belum siap? Ia harus dipersiapkan terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, sebelumnya alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan saya dengan mata pelajaran yang sama yaitu akidah akhlak. Tetapi pada kesempatan kali ini kita belajar berbeda yaitu mengenai materi kisah ya, kisah keteladanan Rasul, ulul azmi dan keistimewaannya. Sebelumnya anak-anak persiapan terlebih dahulu yaitu bukunya ya, buku paket, buku LKS dan buku tulis serta alat tulisnya. Kemudian rapikan pakaiannya terlebih dahulu dan tata rapi meja belajarnya serta kursinya. Sudah siap anak-anak? Sudah, oke. Sebelum kita mulai ya, Ibu mau tanya kepada anak kelas 8, siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah berarti anak kelas 8 pada hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan bagi anak kelas 8 dalam memahami materi. Amin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh salah satu siswa atau ketua kelas ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa, membaca ta'awudz dan doa belajar. Dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dengan anak-anak kelas 8 membaca doa, semoga Allah berikan kemudahan bagi anak kelas 8 dalam memahami materi. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, anak kelas 8 sudah siap dalam belajar pada pagi hari ini? Sudah siap. Oke, kita buka kelasnya terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak kita lihat ya, bahwasanya ada menu yang kita akan buka satu persatu ya. Yang pertama kita akan buka tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini ya, nantinya anak-anak sebisa mungkin bisa menguasai materi. Nah, materi apa saja itu? Yang pertama, siswa nanti bisa menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat utama keteguhan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian yang ketiga, bisa menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama keteguhan Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, menyebutkan hikmah dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Dari keempat ini anak-anak ya nantinya harus bisa menguasai materi pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Kita akan masuk ke menu materi. Nah, di sini ada video ya. Anak-anak kelas 8 ya, diperhatikan ya, disaksikan video ini. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan terkait video ini. Silakan dilihat. Kata, mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu. Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya? Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian,
Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari video tersebut mengenai tentang apa anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Iya, benar sekali ya, mengenai kisah Nabi Ibrahim, benar. Terus dari video tersebut, anak-anak lihat pesan apa atau pelajaran apa yang anak-anak bisa ambil? Siapa yang mau menjawab? Iya, benar sekali ya anak-anak kelas 8 ini ya, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim ini memberikan pelajaran bagi kita untuk sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, dari video tersebut apa sih kaitannya dari materi pada pagi kali ini? Nah, kita akan menjawabnya ya anak-anak di slide berikutnya. Anak-anak lihat dan fokus ya. Nah, di sini sebelum kita memulai ada 4 konsep yang anak-anak harus tahu ya. Yang pertama pengertian ulul azmi, yang kedua sifat utama keteguhan Rasul ulul azmi, yang ketiga contoh perilakunya, dan yang terakhir adalah hikmah. Nah, sebelum kita mulai ya, anak-anak harus tahu pengertian ulul azmi sendiri. Kita buka. Nah, di sini ada pengertian Rasul ulul azmi. Anak-anak kelas 8 mengetahui ya bahwa ada 25 nabi yang wajib diyakini ya, yang diketahui. Anak-anak kelas 8 sudah hafal belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Tetapi dari 25 nabi tersebut ada 5 nabi yang dijuluki sebagai Rasul ulul azmi. Nah, apa itu ulul azmi? Nah, ulul sendiri itu artinya orang yang memiliki, sedangkan azmi itu cita-cita yang mantap. Jadi kalau digabungkan, maka ulul azmi itu adalah Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Nah, ini termasuk dari pengertian dari Rasul ulul azmi. Sampai sini paham anak-anak kelas 8? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Kita buka. Nah, di sini terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Baik, anak-anak kelas 8, kita baca bersama-sama ya dengan ta'awud, kemudian baca surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir kama sabara ulil azmi minar rusuli wali tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar balawun fahal yuhlaku illa qaumul fasiqun, yang artinya siapa yang mau mengartikan? Oke, benar ya. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Mereka seolah-olah tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Nah, dari surat Al-Ahqaf ayat 35 mengajarkan kepada Rasul ulul azmi untuk bersikap sabar dalam menghadapi ujian, yaitu ujian terhadap kaum yang tidak mengikuti ajaran dakwahnya. Itu adalah inti dari surat Al-Ahqaf ayat 35. Sampai sini paham anak-anak kelas 8? Paham. Oke, lanjut.
Contoh perilaku Rasul Ulul Azmi. Nah, siapa Rasul Ulul Azmi ini, Bu? Oke, kita akan jawab ya, anak-anak. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya, disingkat dengan sebutan mimim, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, anak-anak tadi sudah lihat ya video di awal, yaitu menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim sendiri kaitannya dengan materi ini adalah termasuk Rasul Ulul Azmi yang dijuluki ya. Nah, Nabi Ibrahim memiliki sifat yang tadi, yaitu memiliki kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh sendiri anak-anak sudah tahu ya, sudah kenal bahwasanya cerita Nabi Nuh sendiri itu adalah nabi yang membuat kapal atau bahtera. Ya, benar sekali ya anak-anak kelas 8 bahwasanya Nabi Nuh ini berdakwah itu kurang lebih dari 950 tahun, tapi yang beriman itu hanya 80 orang saja. Tidak sebanding dengan dakwahnya ya anak-anak. Nah, pada saat itu Nabi Nuh ini sendiri itu diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, yaitu mengajak kaum Rasib, yaitu kaum Rasib sendiri itu adalah kaum dari Nabi Nuh sendiri. Dan kaum Rasib di sini ini adalah kaum yang selalu melanggar perintah Allah ya, menjalankan kemaksiatan dengan menyembah berhala atau patung ya anak-anak. Nah, hanya Allah mengutus Nabi Nuh untuk menyempurnakan atau mengembalikan ajaran-ajaran ke jalan yang benar diridhoi oleh Allah. Tetapi kaum Nabi Nuh sendiri itu mencela, menghina Nabi Nuh ya, serta mencemooh Nabi Nuh ya terhadap dakwah Nabi Nuh, dan mereka enggan masuk ke ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dari perbuatan tersebut, tetapi Nabi Nuh itu tidak sedih ataupun tidak nyerah begitu saja, tetapi Nabi Nuh tetap berusaha dengan kesabaran, ketabahannya terus berdakwah. Nah, akhirnya Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh, yaitu berupa banjir bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh. Semua tenggelam ya anak-anak. Nah, yang membuat sedih Nabi Nuh sendiri itu adalah anak dan istrinya tidak mau ikut kepada ajaran Nabi Nuh, yaitu Kan'an ya anaknya. Dan akhirnya anak dan istri Nabi Nuh itu tenggelam bersama banjir bandang tersebut. Sebelum banjir bandang, Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal atau bahtera yang menampung kaum Nabi Nuh yang beriman atau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Itu adalah cerita dari Nabi Nuh alaihissalam yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Kita lanjut ya anak-anak. Oke. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sini, nah ceritanya tadi ya, Nabi Ibrahim sendiri itu adalah termasuk nabi yang memiliki ketaatan kepada Allah ya, memiliki ketaatan yang sangat kuat kepada Allah. Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah ya, diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu tidak bisa dibakar oleh api ya. Ketika pada saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala atau patung-patung yang disembah penduduk pada saat itu, dan menyisakan hanya satu patung ya, yang mengakibatkan Raja Namrud itu marah besar kepada Nabi Ibrahim karena menentang pendapatnya, dan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa dibakar oleh api, apinya menjadi dingin. Nah, selanjutnya ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu meninggalkan istri dan anaknya di gurun Mekah. Nah, yaitu Siti Hajar dengan Ismail. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di gurun tersebut, dan Nabi Ibrahim
tunduk taat kepada perintah Allah tersebut. Nah, pada saat itu ya istri dan anaknya itu ditinggal di gurun tersebut, tidak ada tidak ada sedikit pun pepohonan, tidak ada air, tidak ada makanan dan ataupun yang lainnya. Nah, ini yang menjadikan cikal bakal adanya sa'i dan air zam-zam ini adalah cerita dari Siti Hajar dengan Ismail. Siti Hajar berlari-lari untuk mencarikan air untuk Ismail minum, tetapi akhirnya Ismail menghentakkan kakinya di gurun tersebut dan muncullah air. Nah, air tersebut termasuk air zam-zam. Kalau lari-lari dari Siti Hajar tersebut itu dinamakan sa'i, termasuk rukun haji ya sampai saat ini. Nah, ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sendiri. Ujian yang lain apa? Yaitu perintah untuk menyembelih Ismail. Tetapi pada saat itu ya Nabi Ibrahim juga melaksanakan perintah Allah tersebut, taat atas perintah Allah tersebut. Ya, Nabi Ibrahim sendiri melakukannya, tetapi Allah ganti Ismail putranya itu dengan seekor kambing. Nah, ini menjadikan cikal bakal yaitu hari raya kurban. Itu ya, begitu anak-anak kelas 8. Sampai sini paham? Oke. Kemudian kita lanjut ke kisah berikutnya. Ke kisah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sendiri ya anak-anak, Nabi Musa itu dijuluki Nabi yang bisa berdialog langsung oleh Allah, sehingga dijuluki Kalimullah. Nabi Musa sendiri itu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Kaumnya itu kaum yang sangat menentang sekali dengan seruan ajakan Nabi Musa. Dan pada saat itu ya ada pemimpin yang sangat kejam, bengis, suka melanggar kemaksiatan ya. Nah, itu namanya adalah Fir'aun, Raja Fir'aun. Nah, sebelum itu Fir'aun sendiri itu bermimpi kalau suatu saat nanti dirinya itu bakal dibunuh atau bakal dibinasakan salah satu pemuda. Dan dari mimpi tersebut akhirnya Fir'aun itu menetapkan aturan siapa saja yang melahirkan bayi anak laki-laki akan dibunuh. Dan pada saat itu ibu Nabi Musa melahirkan Nabi Musa sendiri ya. Nabi Musa adalah laki-laki ya. Nah, akhirnya ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang hanya diasuh. Nah, istri Fir'aun sendiri itu tidak mempunyai anak ya, tidak mempunyai anak dan hanya diterima sampai besar, sampai dewasa. Akhirnya ada perdebatan-perdebatan yang mengakibatkan Nabi Musa dicaci, dicemooh oleh kaum penduduknya pada saat itu. Nah, ketika pada saat itu Nabi Musa ditantang oleh ajudan atau pasukan dari Fir'aun sendiri, yaitu tukang sihir ya. Tukang sihir itu menantang Nabi Musa. Nah, tukang sihir sendiri itu menciptakan ada ular dan Nabi Musa sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan tongkatnya dan berubahlah tongkat tersebut menjadi ular dan memakan ular-ular dari tukang sihir. Nah, yang kedua akhirnya Nabi Musa dikejar ya. Nah, Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun ya sampai di Laut Merah. Nah, Nabi Musa tidak bisa kemana-mana karena di belakang dikejar pasukan Fir'aun, di depan itu adalah laut. Nah, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya di laut tersebut, dan akhirnya laut tersebut membelah menjadi dua, dan pasukan kaum Nabi Musa dan Nabi Musa itu jalan di laut tersebut dan sampai ke daratan disusul dengan pasukan Fir'aun ya. Dan akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa lagi, yaitu dengan menghentakkan tongkatnya ke laut itu, dan akhirnya pasukan
pasukan Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah tersebut, dan sampai sekarang adalah jasad Fir'aun masih ada, dan itu menjadikan kekuasaan Allah dan dijadikan kita semua pelajaran ya, agar tidak kufur durhaka kepada Allah. Begitu ya anak-anak cerita Nabi Musa. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Nabi Isa. Nabi Isa ya, kita kenal dengan nabi yang lahir tanpa seorang ayah, tetapi ini merupakan suatu kekuasaan Allah ya, menjadikan sebuah pelajaran bagi kita ya. Dan Nabi Musa sendiri itu adalah sosok nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Ketika pada saat itu Nabi Isa itu lahir ya tanpa seorang ayah, ibunya Nabi Isa sendiri itu dicela, dicaci maki oleh penduduk atau masyarakat pada saat itu. Tetapi pada saat itu juga Nabi Isa itu membela ibunya saat masih bayi ya. Saat masih bayi Nabi Isa itu diberikan mukjizat bisa berbicara. Nah, pada saat itu juga semua masyarakat terdiam. Dan hanya sampai dewasa Nabi Isa ya diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa mematikan hewan ataupun yang lainnya. Kemudian Nabi Isa sendiri itu bisa menyembuhkan orang yang sakit ya, pada saat itu orang yang sakit kusta dan yang lainnya. Dan ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, sampai ada ya orang-orang yang benci kepada Nabi Isa. Nah, pada saat itu ada seseorang yang benci pada Nabi Isa. Nah, dan ada pula yang tidak benci dengan Nabi Isa. Dan pada saat itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sendiri adalah ujian kaumnya, kaum yang taat pada Nabi Isa, tetapi ketaatannya itu mengakibatkan ya menyeleweng, dan kaumnya itu menganggap bahwa Nabi Isa sendiri adalah Tuhan. Nah, hal itu yang mengakibatkan banyak simpang siur ya, dan fitnah kemana-mana. Akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa ke langit ya, dan pada saat itu ada fitnah kepada Raja Bilatilus, penguasa Romawi, yang mengangkat Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa dibunuh, disalib. Tetapi yang dibunuh disalib itu bukan Nabi Isa, anak-anak, tetapi itu adalah Judas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sampai sekarang itu masih di langit, yang suatu saat nanti bakal menjadi pemimpin yang akan membunuh Dajjal. Begitu ya anak-anak, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dengan sebutan yang sangat banyak ya anak-anak, salah satunya juga Habibullah Mustafa ya, Habibullah itu termasuk julukan Nabi Muhammad, merupakan nabi terakhir ya, penutup nabi ya. Nabi Muhammad sendiri lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 511 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad sendiri lahir tanpa ada ayah ya. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad sendiri masih dalam kandungan ibunya Aminah. Kemudian ketika pada saat itu Nabi Muhammad beranjak dewasa, berumur 6 tahun ya, Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya Aminah wafat ya. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai besar, sampai menikah ya, sampai usia 25 tahun diasuh. Kemudian pada saat itu ya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi berumur 40 tahun, dan turunlah wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Nah, sebelum hijrah Nabi Muhammad itu juga mengalami tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad itu anak-anak ditinggal oleh sosok yang dicintainya, yaitu kakeknya, kemudian istrinya. Istrinya adalah Khadijah, kakeknya Abdul Muthalib, dan kedua sosok tersebut yang mengakibatkan Nabi Muhammad itu mengalami kesedihan. Nah, akhirnya
tentunya pada saat itu Nabi Muhammad dihibur oleh Allah dengan memberikan hadiah yaitu berupa Isra Mi'raj ya anak-anak. Nah, akhirnya Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melakukan Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ujian yang diberikan Nabi Muhammad sendiri itu juga tidak mudah anak-anak, tetapi sulit. Ketika pada saat itu Nabi Muhammad itu berdakwah ya anak-anak ke Taif ya. Salah satunya cerita yang sangat sering anak-anak dengar yaitu ke Taif. Dakwah Nabi Muhammad ke Taif sendiri itu mendapatkan hinaan, celaan, cacian ya. Sampai Nabi Muhammad sendiri bersama Zaid bin Sabit sendiri itu dilempari batu kotoran ya, kotoran hewan sampai kaki ya, sampai kaki badan Nabi sendiri itu berdarah. Nah, hal itu yang menjadikan gunung itu marah dan meminta Nabi Muhammad untuk membinasakan penduduk tersebut. Tetapi Nabi Muhammad itu menolak tawaran dari gunung tersebut. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk suatu saat berikanlah calon turunnya atau cucu turunnya penduduk tersebut beriman kepada Allah. Nah, itu menjadikan sebuah ujian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, yaitu kaum yang menolak ajakan Nabi Muhammad ya untuk masuk Islam, dilempari batu. Itu termasuk ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tetap sabar dan ikhlas menerima apapun itu. Kemudian ujian yang selanjutnya, ujian ketika Nabi Muhammad itu ingin dibunuh oleh pamannya, itu termasuk dari ujian yang diberikan oleh Allah ya. Pertentangan kepada pamannya Abu Lahab, terjadi perselisihan, itu termasuk ujian dakwah dari Nabi Muhammad pada saat itu. Oleh karena itu, mengapa Nabi Muhammad dijuluki sebagai Rasul Ulul Azmi? Karena banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yang menyebabkan sepatutnya kita ya sebagai umat Islam mencontoh keteladanan Nabi Muhammad dengan sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Gitu ya anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk ke terakhir, peta konsep terakhir yaitu hikmah. Nah, dari keteladanan Rasulul Azmi tadi, nah sifat utama yang dapat kita teladani itu apa saja anak-anak? Iya, yang pertama itu sabar, kemudian ikhlas, kemudian ikhtiar, tawakal, teguh pendirian. Nah, selain itu ada hikmah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, hikmah yang dapat kita lakukan terhadap kisah-kisah Rasul Ulul Azmi tersebut, yang pertama yang bisa kita ambil itu adalah meningkatkan iman kepada Allah, sabar dalam menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian ikhlas menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian mempercayai tugas-tugas yang dibawanya, kemudian lebih menghormati, mengagungkan Rasul, perjuangan menyampaikan agama Allah, memperoleh teladan yang baik selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasul. Nah, itu merupakan salah satu dari hikmah yang dapat kita petik dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Sampai sini paham anak-anak kelas 8? Paham ya? Oke, kita kembali ke menu ya, karena sudah terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke latihan ya, apakah dari anak-anak ada materi yang belum dipahaminya? Silakan anak-anak ingin bertanya ya. Ini ada latihan untuk dikerjakan anak-anak ya, atau latihan kelompok ya, diskusi kelompok. Nah, ini anak-anak buat 5-6 anggota ya, berdasarkan nomor ganjil atau genap ya. Nah, kalau nomor ganjil nanti soalnya ini mempelajari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Coba klasifikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul Ulul Azmi, Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, untuk bernomor absen genap itu soalnya bagaimanakah caranya kita mempraktekkan sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern sekarang
ini. Nah, ini termasuk latihan yang harus dikerjakan oleh anak-anak kelas 8 ya. Hari ini di kertas ya, di kertas dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Paham sampai sini? Paham. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah dari anak-anak kelas 8 ada materi yang belum dipahaminya? Alhamdulillah sudah paham ya anak-anak. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah paham mengenai materi keteladanan kisah dari Rasul Ulul Azmi ya. Oke, nah kalau sudah paham semua, maka Ibu kasih tugas ya, tugas rumah atau tugas individu. Nah, ini ada tugas individu ya untuk dikerjakan, yaitu di halaman 146 149 di buku paket, yaitu soal pilihan ganda dan uraian ya, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya juga. Nah, dari dua tugas tadi, yang pertama tugas kelompok ya dikerjakan sekarang tetapi dikumpulkan minggu depan. Kemudian tugas individu juga dikumpulkan di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Nah, dari ini ya, dari ini Ibu cukupkan ya, karena anak-anak sudah paham, tidak ada pertanyaan yang ingin anak-anak tanyakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan ya, atau masih ragu atau malu, bisa bertanya di luar jam pelajaran ya anak-anak. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti mata pelajaran pada hari ini ya, dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih dan Ibu kasih jempol kepada anak kelas 8 yang sudah memperhatikan materi pada pagi hari ini. Nah, dari kesimpulan materi pada intinya untuk kita belajar lebih lagi untuk bersikap sabar, ikhlas, serta tanggung jawab ya terhadap ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari kesimpulan materi pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata maupun ucapan perbuatan mohon dimaafkan ya anak-anak. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.